105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai Sobat Fox, ketemu lagi sama Rindy Aristika. Dimana lagi kalau bukan di obrolan sanga-sanga setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 9 malam Sobat Fox. Nah, berhubung kemarin tanggal 14 November di hari Kamis kita memperingati sebagai World Diabetes Day atau Hari Diabetes Sedunia. Ini rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngobrolin ini. Sebelumnya kalau mungkin dulu Sobat Fox pernah nyimak di OKK ada beberapa tema tentang diabetes. Sekarang kita pengen remind lagi, kita pengen ingetin lagi ke Sobat Fox nih tentang bahayanya diabetes dan juga bagaimana cara pencegahan. Nah tapi sebelumnya ini ada satu data Sobat Fox ya. Kalau diabetes ini ya menurut dari International Diabetes Federation atau IDF diperkirakan sekitar 537 juta orang menderita diabetes pada tahun 2021 di seluruh dunia. Dan pada 2030, meskipun ini belum ada data konkretnya, ini diperkirakan akan meningkat menjadi 643 juta dan 783 juta pada 2045. Wow, 5 tahun peningkatannya 100 juta orang Sobat Fox ya. Tapi gak perlu overthinking dulu, gak perlu khawatir dulu. Kita bahas ini secara santai barengan sama satu anggota tim Bako yang udah lama aku nantikan kehadirannya ke sini, tapi kenapa nggak muncul-muncul ke permukaan juga ini? Coba dijelaskan Mbak Dis. Halo. Ya karena kan lagi campaign disewa oleh IDF itu tadi. Anda sekeras jenderal dari IDF. Iya dong. Kita kan mau bikin diabetic awareness gitu. Oke. Ada Mbak Dis Sobat Fox dari tim Bako ya semua. Apa kabar? Sehat dong. Aduh aku udah diabetes nih. Kenapa? Lihat Mbak Dis, manis banget. Oh aku pahit loh. Hidupnya masa lalu. Amit-amit ya. Masa lalunya. Kalau sekarang sih manis. Bener. Oke. Ini kita lagi memperingati, bukan lagi sih, kemarin tanggal 14 kan diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia gitu. Dan mungkin ada beberapa Sobat Fox yang belum sadar gitu diabetes ini seperti apa sih gambarannya gitu. Mungkin dijelasin dikit Mbak Dis. Oke, diabetes itu adalah suatu penyakit yang dimana kadar gula darah di tubuh kita itu tinggi, ya kan? Dan itu jangan lupa juga bahwa kita juga harus sadar bahwa diabetes termasuk penyakit yang mematikan nomor 3 di Indonesia. Oh ya? Setelah stroke dan jantung. Oh. Gitu. Jadi kita flashback sebentar ke masa pandemi. Ketika itu kan COVID nih. Penderita COVID yang komorbidnya diabetes itu memang jauh lebih banyak yang akhirnya tidak selamat dibanding komorbid jantung maupun hipertensi gitu. Jadi betapa bahayanya penyakit diabetes ini untuk kehidupan kita gitu. Makanya kita harus hati-hati banget dalam konsumsi gula. Sedangkan di zaman sekarang ini pasti Anin ini deh, dan mungkin dedek-dedek Gen Z semuanya ini minum es teh kekinian, es teh jumbo, es kopi kekinian. Yes, of course. Belum itu jajanan di minimarket, semuanya, even bahkan madu yang diklaim sehat pun kamu baca deh labelnya. Isinya fruktosa, sukrosa, itu gula semua, gula sintetis semuanya. Nah itu dia Sobat Fox yang kita pikir selama ini yang jahat adalah hanya gula pasir gitu. Tapi ternyata temen-temennya banyak banget ya. Banyak banget turunannya tuh. Nah ini kalau misalkan kita mau mengantisipasi nih, sebenarnya mulainya dari mana sih? Karena kadang ada banyak salah asumsi nih dari orang-orang kayak nggak makan nasi, nggak makan sesuatu yang mengandung karbohidrat, tinggi tepung dan lain sebagainya. Nah ini nih gimana nih Mbak Dis? Apakah kita harus benar-benar menghindari yang namanya gula-gulaan, entah itu fruktosa tadi, entah itu si glukosa, ada gula pasir dan lain sebagainya, gimana? Sebenarnya gini, kan sesuai yang dilansir Kemenkes ya, kita kan maksimal mengkonsumsi berapa? 50 gram ya kalau nggak salah ya. 50 gram gula dalam sehari. Nah 50 gram gula itu bukan berarti
dalam wujud gula pasir tapi juga Oh. asupan lain yang terkandung dalam nasi, yang terkandung dalam kadang kan masak misalnya semur itu juga ada pakai gula kan, seperti itu. Oh. Bisa kalau puasa nih, Heeh. Anin buka puasa pakai kolak, udah Sirup. berapa tuh? Pakai es sirup, habis itu gorengan, ya kan? Iya. Habis itu jajan pasar yang manis-manis. Terus nanti nutupnya pakai biskuit, kurma itu jangan lupa juga. Kalau kamu udah makan kurma ya sudah, jangan minum es yang lain gitu oke. kan. Anjurannya seperti itu kan, Iya, makan iya, kurma iya, sama air putih kan. Iya benar. Nah itu kalau orang kita ya kurma, ya kolak, ya, Ya, es buah, Es kelapa muda. es teh jumbo, Nasinya harus sepiring. ditutup dengan kue-kue manis. Benar, ya kan? benar, Nah, benar. itu kan lonjakan gulanya langsung cung gitu kan. Nah oke. itu yang bahaya begitu. Oke. Mm-mm. Berarti yang harus dihindari nggak cuman gula pasir tadi ya Sobat Fox, bukan Ya. gula yang benar-benar definisi bernama gula ya, Iya. tapi juga ada banyak gula lainnya, termasuk Betul. juga dengan tadi karbohidrat seperti nasi, terus gorengan, tepung-tepungan dan Iya. lain sebagainya. Ya. Nah, kalau mungkin ini kita sharing Sobat Fox ya. Kalau disclaimer dulu, kita berdua bukan pakar, tapi lebih ke sharing pengalaman. Nah, Betul. kalau Mbok Dis sendiri nih, caranya gimana? Versi Mbok Dis untuk mengurangi gula. Kadang kan kita sebagai manusia suka khilaf ya, Iya. atau kurang aware kalau misalkan ini nih tinggi gula nih, atau ini makanannya kayak gini, gimana? Semuanya itu kan berawal dari rumah ya. Kebetulan orang tua saya dulu tuh paling cerewet untuk hal ini. Jadi ketika kami ke supermarket itu nggak boleh jajan sembarangan gitu. Waktu itu yang di approve adalah coklat. Itu cuma 1 batang dan itu sebulan sekali ketika belanja bulanan gitu. oke. Jadi sudah itu saja. Lalu susu UHT itu juga yang tanpa rasa, Jadi itu kan minim gula juga gitu. Oke, berarti harus benar-benar dihindarin sesuatu yang berasa manis, tapi nggak cuman yang berasa manis aja, tapi ternyata yang gurih-gurih juga Ya. mengandung banyak gula juga ya. Hidden sugarnya tuh loh. Itu dia. Makanya Sobat Fox harus mulai waspada lagi, dicek lagi kalau misalkan beli makanan kemasan, berarti harus dicek Betul. komposisinya ya. Oke. Akan lebih baik lagi kalau nggak makan makanan kemasan. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di story atau di Instagramnya Mbok Dis nih Sobat Fox ya, rajin banget nih masak, ya kan? Dan selalu menggembar-gemborkan yang namanya real food. Betul. Nah, mungkin boleh Ya. dijelasin sedikit kali ya Mbok Dis ya, kenapa sih kita harus makan real food gitu? Penting banget makan real food. Oke. Karena gini, tubuh kita itu kan ketika dihujani dengan yang sintetis, itu kan pasti ada masa dia akan menolak dan akhirnya kita jadi kolaps, sakit, Oke. bisa diabetes, hipertensi, serangan jantung gitu loh. Karena kebayangin aja kita setiap hari minum es teh jumbo nih, minum es teh jumbo, masih makan manis-manis, yang di minimarket itu yang sehat kurasa cuman air mineral aja gitu. Sama buah kadang yang ada di kalau kulkas. buah, betul, buah itu masih oke lah ya. Susu pun kalau kita nggak aware itu kan sebenarnya ada gulanya juga gitu Ya. kan. Dan ada juga yang bukan susu murni gitu loh. Jadi itu kan buatan-buatan. Terus madu, untuk madu pun saya milihnya yang raw gitu loh. Karena kan Oke. Anin baca deh nanti kalau ke minimarket coba baca labelnya tuh. Pertama tuh sukrosa, fruktosa, label. Jadi ketika BP POM kita bikin label makanan itu, yang tertera nomor 1 itu adalah proporsi yang paling besar dalam makanan itu. Oke. Oh, berarti kalau misalkan tadi ya menemukan madu yang ada fruktosanya, ada gulanya dan lain sebagainya, itu mungkin lebih ke gula cair berasa madu. Betul. Ya. Betul. Sintetis ya, Sintetis say. ya, perasa doang Sobat. Oke deh, kalau gitu nanti bakal kita lanjut lagi Sobat Fox, masih ngomongin soal diabetes dan bagaimana mungkin cara pencegahannya. Jadi buat Sobat Fox yang pengen stay tune dan penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Fox Radio Jogja.
Masih barengan sama Nindya Ristika dan juga Body Sobat Fox ya. Kita masih ngebahas tentang Hari Diabetes Dunia atau World Diabetes Day yang kemarin memang diperingati untuk menyadarkan nih kita semua supaya melek sama yang namanya konsumsi gula atau makanan yang tinggi gula. At least kita harus berusaha lebih sehat lagi gitulah ya Mbak Dis ya. Nah, ini kan ada banyak yang bilang kalau diabetes itu apa namanya faktornya ada banyak banget. Bisa jadi pola hidup, bisa jadi juga genetik. Nah, kalau misalkan yang udah terjadi nih, misal ada keturunan atau mungkin ada riwayat orang tuanya atau leluhurnya yang sebelumnya punya diabetes, ini memungkinkan untuk dicegah nggak sih sebenarnya? Oh tentu saja, karena kan sebenarnya gini, bibit itu akan menjadi tumbuh sempurna kalau dipupuk kan. Oh iya, gitu kan. benar. Kalau bibitnya genetisnya dia diabetes dengan pola hidup yang awur-awuran, ya tentu saja dia akan menjadi penderita diabetes di usia dini gitu kan. Oh oke. Itu seperti almarhum sahabat saya gitu, dia didiagnosa menderita diabetes di umur yang masih muda, umur 29 tahun waktu itu. Oh oke. Iya, dan kemarin meninggal karena COVID gitu. Oke, berarti bisa dibilang bahwa daya tahan tubuh orang yang memang sudah menderita diabetes ini bisa lebih rentan terhadap penyakit apapun. Iya, sampai diabetes itu kan disebut mother of all disease. Apa? What is that? What the meaning of? Ibu dari segala penyakit. Oke. Ya, jadi ibaratnya begini, diabetes itu sebagai ibu, dia akan melahirkan penyakit-penyakit lain. Ketika kamu diabetes, kamu bisa jadi stroke, bisa menyerang jantungnya, lalu bisa, maaf kata kalau untuk yang laki-laki, untuk kejantanannya jadi berkurang, seperti impoten, itu, ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa menyerang ke penyakit-penyakit lain gitu. Termasuk COVID kemarin, kenapa dia virusnya langsung berkembang biak di kultur jaringan, di kultur badannya yang tinggi gula, karena itu kan kayak dikasih makan kan. Gitu. I see. Kanker pun kenapa kanker harus diet gula itu juga karena itu. Gitu. Ini baru tahu loh aku. Iya. Berarti kanker apapun itu, cancer ketika kita sudah mengidap misal, itu harus benar-benar diet gula. Iya. Iya. I see Sobat Fox ya. Mungkin ini bisa menambah informasi buat Sobat Fox nih. Tadi disebut mother of all disease. All disease. Ibu dari segala penyakit. Ibu dari segala penyakit. Ini apabila Sobat Fox mungkin ya, tapi semoga aja tidak ya, udah punya riwayat dari mungkin genetiknya, punya orang tuanya atau mungkin kerabatnya, saudaranya semuanya ada yang punya diabetes dan mungkin beresiko untuk menurun ke Sobat Fox atau mungkin Sobat Fox udah ngerasain gejalanya sekarang ya, langsung diberhentiin aja mungkin, bukan langsung berhenti gitu aja, tapi ya dikurangin dikit-dikit lah gitu. Nah, kadang kita ini masih bingung nih Mbak Dis, gimana cara harus memulai mengurangi atau diet gula gitu. Cara paling simpelnya gimana nih? Ataukah kita harus benar-benar stop semua makanan manis, nggak makan nasi, nggak makan ini itu gitu? Kalau saya ya, yang paling gampang sebenarnya nggak usah main ke minimarket. Itu kan itu aja kan, karena kalau kita ke minimarket atau scrolling online shop gitu kan, udah nih kayak jajanan viral nih. Itu ya bagian kan? Healingku Mbak Dis. Kita healingnya yang lain aja lah, yang lebih menyehatkan gitu. Kalau saya memang kalau untuk minum manis sudah lama banget ya kami tinggalkan gitu loh. Setiap pagi kami masih ngopi tapi tanpa gula. Dan itu kopi hitam ya, Arabica murni seperti itu. Dan memang kan itu lebih sehat. Tanpa susu, tanpa creamer itu. Ya. Nah, lalu untuk kalau pengen manis ya makan buah. Buah kan manisnya alami, gitu, tanpa pengawet, tanpa terlepas dari pemberitaan buah yang sekarang viral itu. Jangan sedih, Indonesia tuh kaya akan buah-buahan tropis. Pilih buah yang musim aja. Sekarang lagi musim mangga tuh. Kemarin dapat sekilo 7.000. Oh iya. Itu kamu beli 3 kilo udah buat 3 hari kali. Oh iya benar. Sampai puas buat ada serumah. Pisang. Nah, pisang, pepaya tuh sepanjang tahun ada. Jeruk. Jangan lupa jeruknya Brastagi,
apa tuh Jember tuh manis-manis loh. Bener. Gitu. Ada apel Malang dan begitu. lain sebagainya Sobat Gak Fox. usah yang impor-impor, yang lokalan aja. Ada juga buah naga tuh. Buah Banyak. hati loh. Aku mau bilang nambahin lagi tapi takut. Yang lain. Oke, berarti ada banyak alternatifnya ya Mbak Di sebenarnya. Iya. Kalau kita lihat lagi di Indonesia ini kaya akan tanaman, termasuk juga dengan buah-buahannya kita bisa ganti konsumsi. Betul. Tadi yang manis-manis, Ya. kalau misalkan craving biasanya kan, aduh aku pengen yang manis-manis. Betul. Apalagi kalau misalkan cewek-cewek kayak kita kan PMS ya. PMS, bener, Kalau relate aku biasanya banget. sambil bercermin kalau lagi pengen manis-manis gitu kan. Bercermin, manis banget. Gimana ya? Ngeresponnya gimana ya? Tapi Atau oke lah. ngeliat Nicholas Saputra gitu kan, Oh, iya craving bener. something sweet apa BTS gitu Kebalik. kan. Nicholas Saputra kalau craving manis-manis ngeliatnya Bodis. Dia craving bode-bode. Oke, itu tadi Sobat Fox ya. Kalau misalkan Sobat Fox mungkin sampai di titik ini bingung nih caranya gimana. Tadi udah dikasih tahu sama Bodis, nggak usah ke minimarket. Kurangi makan makanan kemasan, bisa diganti sama buah-buahan. Nah, oke. Itu kalau misalkan kita masih baru tahu gejalanya atau mungkin baru tahu kalau ternyata nih ada riwayat, ada apa namanya, Prediabetes ya. prediabetes, istilahnya ya. ada istilah prediabetes dan lain sebagainya, dan belum terjadi nih. Nah kalau misalkan udah gula darah tinggi dan udah mengidap diabetes nih, sebaiknya langkah yang perlu kita ambil nih apa? Diet, nggak bisa lagi, nggak ada kompromi, harus diet. Oke. Harus stop itu minuman kekinian, makanan kemasan, ya sudah harus stop. Makan nasi juga mulai ditimbang, sarannya begitu. Dan pengganti nasi kan banyak ya. Oke. Karbo, ada kentang. Kita nih umbi-umbian kaya banget tuh, ada singkong, Ya. ubi cilembu, itu manis kan ya, ubi cilembu. Terus apa? Kalau orang Jawa bilang dulu gembili, segala macam kayak gitu-gitu kan, itu kan pengganti karbo. Gitu. Berarti intinya utamanya adalah benar-benar di pola makan. Iya, harus menyadari bahwa ini gula darahku, karena ada temenku yang dia kerja di Jakarta, gila es kopi kekinian, tiba-tiba gula darahnya 400. Itu Bukan masih salah kopinya dinanya. ya, bukan Itu, salah kopinya, tapi salah manisnya. tapi kandungan selain kopinya Iya, nih, ada creamernya, ada betul. susunya Dan gulanya tetap yang itu salah. tetap ya. Nah, itu Sobat Fox ya, berarti kalau bener-bener pengen terhindar, terlepas dari diabetes, pertama harus diet. Mungkin nanti bisa diiringi olahraga iya. dan lain sebagainya. Ada atlet renang loh Sobat Fox. Sama atlet panjat sosial kalau aku biasanya. Oke, nanti kita balik lagi Sobat Fox, masih ada beberapa segmen lagi. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sangat-sangat. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih barengan sama Body, Sobat Fox, dan masih ngomongin soal diabetes nih. Kalau kita lihat kayaknya di Indonesia kurang sadar ya tentang bagaimana kita harus diet gula, bahayanya mengkonsumsi gula berlebih. Terbukti dengan adanya warung-warung pinggir jalan yang menjajakan misalnya kayak dessert mochi deh, atau mungkin slice cake tuh sekarang bertebaran banyak banget ya. Itu rame loh Bodis. Iya. Terus karena kayak es teh jumbo, gerai-gerainya tuh juga nggak pernah sepi pembeli, termasuk aku ya. Kadang-kadang gitu. Nah kalau Bodis ngelihat sendiri nih, Indonesia gimana sih dengan permasalahan diabetes ini gitu? sebenarnya kita ini sekarang dijajah, bukan lagi kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan jajah terus perang gitu ya. Kita dijajahnya lewat makanan gitu loh. Melalui campaign di media TV dan lain-lain bahwa wah ini makanan kekinian, kamu keren kalau makan ini gitu, tanpa diberi edukasi bahwa ini bahayanya seperti ini seperti itu gitu. Betul. Jadi orang ketika ngelihat kan sekarang kan apa-apa yang viral rame gitu kan. Tapi kan
penderita gagal ginjal dan cuci darah kok nggak diviralkan gitu loh. Nah, Gitu loh. itu dia. Kemarin juga ada sempat viral ya Sobat Fox. Kayaknya kita udah pernah bahas di sini juga ya tentang gagal ginjal di atau usia dini. di usia dini, bahkan anak-anak yang memang di bawah 10 tahun itu udah mulai cuci darah. Iya. Dan salah satu faktor penyebabnya ada banyak Sobat Fox, mulai dari susu formula yang tinggi, Gula. Betul. minuman-minuman kemasan untuk anak kecil yang tinggi gula juga, bahkan tuh makanan snack-snack anak kecil itu loh yang seharusnya harus kayak gizi tapi ternyata banyak gulanya. Jangan kayak gitu juga, yang pemberian support untuk ibu hamil. Yang- Oh, ini itu atau biskuitnya manis banget. Oh iya. Jadi dari hamil tuh udah dicekokin gula tinggi, ketika lahir juga makin dicekoki gula tinggi, ya jadinya apa gitu loh generasi kita. Benar. Maka kenapa penderita autis juga banyak tuh sekarang. Itu karena selama masa kehamilan mengkonsumsi terlalu banyak gula, tepung. Ketika lahir anaknya jadi kebutuhan khusus. Lalu ketika gak autis pun, Anin bisa lihat kan sekarang anak-anak kecil tuh cenderungnya hiperaktif. Sering tantrum, Oh iya. sering ngamuk. Itu karena sugar rush, karena kebanyakan gula. Gitu. Oke. Gitu. Kalau zaman kita dulu rewel sedikit dipelototin orang tua diam, ya kan? Bawa sambil bawain sapu kan, melayang sapunya itu udah langsung Anak dia. sekarang enggak gitu kan. Coba kalau kita lagi naik kereta gitu kan, bisa dilihat kan jarang anak kecil yang bisa anteng. Benar. Ini kan kelebihan energi. Dan misal kita lihat di tasnya pasti tentengannya adalah makanan yang kemasan semua. kemasan semua. Even susu pun juga yang berasa kayak ada Iya, rasa coklat dan lain betul. sebagainya gitu. Jadi semales-malesnya kita sebagai ibu, kita tuh harusnya mempersiapkan makanan sehat untuk anak gitu loh. Benar. Kalau memang nggak bisa bikin, ya kan sekarang cemilan sehat juga banyak. Ya. Semalas-malasnya ngupas buah sih seberapa berat gitu kan. Ya kan? Sekarang toko buah banyak loh yang Ya, Mas ya, kupasin kupasin. sekalian Nah, Mas. makanya gitu. Kalau nggak yang buah potong tuh. Iya, yang murah benar. tuh. Nah, Tinggal itu bawa aja cuci, tinggal potong-potong di rumah. Ya bener. kan? Kalau nggak masih susah lagi ke tukang rujak deh Sobat Fox Iya, ya. makanya. Itu yang paling simple ya, beli Iya, buahnya aja gitu. gitu. Sebenarnya banyak cara ya kalau kita lihat lagi, termasuk tadi harus benar-benar perhatiin dari mulai anak kecil berarti. Ini Iya. udah bukan langkah preventifnya bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk keluarga gitu. Misalkan Sobat Fox udah punya anak, dari bener-bener bayi, masih bayi, Dari kalau dalam kandungan bahkan udah dari dalam kandungan harus mulai aware. Ya. Dan aku pernah lihat di satu konten influencer apa ya, kalau dia tuh tinggal di Australia atau di Jepang, dan di sana tuh memang tidak disarankan atau bahkan tidak ada susu yang dengan klaim ini untuk ibu hamil Iya. dan bla 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 Betul, gitu. Nggak betul. ada tambahan-tambahan nutrisi, harus makan biskuit, harus Iya. makan ini segala macam gitu. Kalau kamu makan real food itu udah mencakup semuanya. Oke. Real food, kamu aktif bergerak, kena sinar matahari, sudah cukup gitu loh. Oke, nah itu kan tentang pola makan nih, Mbak Dis. Ada cara lain nggak sih yang harus kita perhatiin? Mungkin dari mengontrol stresnya, karena katanya Ya. juga stres juga bisa memicu gula darah naik ya. Oke, itu gimana nih Mbak Dis? Bergerak. Tetap harus bergerak. Kak, salah satu influencer yang itu loh, dia Yang mana? Gobin siapa? Yang dia Oh, yang barefoot. vegetarian. Ya, Oh, barefoot. Pak Gobin. Pak Gobin tahu siapa itu? Nah, dia kan selalu menyarankan ketika dia habis makan siang, dia kan selalu ngopi. Tentu saja kopinya tanpa gula ya. Dia itu selalu jalan dulu ke tempat kopinya itu sekitar 400-500 meter Oh. dari tempat dia makan siang. Oke. Dan dia jalan kaki, jadi membakar apa yang dia makan siang itu. Jalan, beli kopi, balik lagi kan. Berarti kan 1 kilo tuh kalau 500 meter ya. Nah, itu 1 kilo pulang pergi gitu. Seperti itu, kena sinar matahari juga kan. Oh. Seperti itu contoh simpelnya. Kayak kita Oke. kalau misalnya habis makan, ya beberes dulu lah, beberes gitu kan, untuk membakar, meredam kenaikan gula darah yang secara drastis gitu loh. Oh, oke. Gitu. Ada juga kemarin tuh yang bikin hacks, katanya makan sayur lebih dulu daripada Ya, makan nasi. dan protein. Dan protein, baru yang terakhir nasi itu Ya. akan memperlambat kenaikan gula Ya. darah dalam tubuh. Itu sebenarnya benar nggak sih, Mbak? Iya, karena kan gini,
ketika kita makan protein dulu, seperti Anin ketika all you can eat, makan di all you can eat, pasti kan di mindset kita adalah kita makan dagingnya nih, nggak mau rugi, nggak mau rugi, kita harus makan daging. Sebanyak-banyak kita makan daging, paling seberapa sih udah kenyang nggak? Udah. Ya, seperti itu. Beda dengan kita makan nasi kan. Kita makan nasi terus kan nggak kenyang-kenyang tuh. Apalagi ada sambel kan. Apalagi nasi yang diproses, dalam artian seperti nasi uduk, nasi kuning. Nasi kita kalau goreng makan kan nggak kenyang-kenyang tuh. Iya kan? I see. Itu dia Sobat Fox ya. Banyak banget ternyata ya, bukan cuman hanya di gulanya aja nih, tapi banyak perintilannya yang harus diperhatiin. Iya. Aduh, susah-susah, gampang ya. Tricky ternyata ya kalau misalkan harus benar-benar mengontrol. Ya, tapi demi masa depan yang sehat, saya rasa itu menjadi hal yang mudah gitu loh. Kesadaran bahwa kita harus memasukkan yang bagus di tubuh kita, itu kan bikin ya sudah, itu nggak bagus buat aku. Itu bikin sakit, ya sudah gitu. Dan harus memperhatikan berarti kalori intake ya, apa yang masuk di dalam tubuh kita juga. Iya betul, nggak melulu masalah jumlah kalori ya, tapi juga apa yang kita konsumsi gitu kan. Kalau kalorinya rendah tapi itu makanan prosesan kan juga menjadi tidak bagus gitu kan. Oke, Sobat Fox ya, nanti kita balik lagi, masih ada satu segmen Sobat Fox yang pengen di-spill sama Mbok Dis. Kira-kira apa? Jangan kemana-mana, tetap di obrolan sangat-sangat. Masih barengan sama Nindya Ristika dan juga Mbok Dis Sobat Fox. Tapi ini kalau kita lihat Mbok Dis ya, dari semua pola hidup yang dijalankan nih, udah olahraga iya, makan makanan real food iya, terus clean eating juga iya ya kayaknya ya, makan clean food. Karena kan kemarin tuh sempet tuh nggak makan nasi, makanya sayur-sayuran. Nah, ada lagi nggak tips-tips yang mungkin kita bisa mempertahankan atau menjaga metabolisme tubuh kita biar tetap fit gitu? Karena percuma kalau misalnya kita udah mengurangi semuanya tapi nggak gerak, badannya nggak fit, juga sama aja bohong kan gitu. Kalau aku kan, selain itu kan kita berkesadaran bahwa semua perubahan itu kan harus dilakukan secara holistik ya. Ya pola makan, pola hidup, pola pikiran. Selain makan sehat dan hidup sehat itu juga aku pakai baluran ini, minyak sanga-sanga. Nah, apalagi kan sekarang cuacanya ini kan, terutama di Jogja ya. Iya benar. Baru siang panas, sore mulai mendung, kemudian hujan deras, malam rindu. Kangen suami. Padahal suaminya di rumah aja. Lalu suami siapa yang kamu kangenin? Nicholas Saputra. Tetap balik lagi ke Niksap. Kalau kamu pasti Agus Magelangan kan? Tahun 2000-an banget ya. Nicholas Saputra. Oke. Jadi cuaca kayak gini nih, yang nggak menentu kayak gini, biasanya gimana nih Mbak Dis? Buat baluran sanga-sanga. Baluran sanga-sanga tadi. Oke. Nah, kalau mungkin Sobat Fox nih nanya-nanya, kemarin kan ada kutus-kutus aksara Bali yang sekarang bertransformasi lagi menjadi sanga-sanga klasik. Sanga-sanga klasik. Apa perbedaan yang sanga-sanga klasik sama yang sanga-sanga ultimate? Karena sekarang ada sanga-sanga ultimate juga Sobat Fox gitu. Oke. Kalau sanga-sanga klasik itu kan transformasi dari kutus-kutus aksara Bali yang ditambahkan 8 ingredient baru ya. Oke. Dari biji melinjo, lalu biji
mahoni, lalu dari pohon taru gitu. Dan saya lupa ada beberapa itu, salah satunya yang aku ingat itu. Jadi lebih komplit isinya dan lebih berkhasiat gitu. Sedangkan kalau untuk sanga-sanga yang ultimate itu kan bedanya adalah aromanya, karena dia kan aromanya lebih kekinian. Nah untuk para remaja jompo itu kan cocok banget ya, yang mulai capek-capek pengen baluran tapi pinginnya aromanya tetap harum semerbak, enggak aroma nenek-nenek. Bener, gitu. Apalagi kalau ketemu banyak orang. Nah betul, lagi meeting, di pressure target kan pusing, udah baluran aja kan wanginya cakep gitu loh. Berarti bisa pakai sanga-sanga yang ultimate, yang lebih kekinian. Tadi aromanya lavender Sobat Fox. Betul. Pasti kalau misalnya Sobat Fox pakai ini ditanyain, Nadine, aromamu nomor uno. Baru 1 bulan. Apa ini tiba-tiba nyanyi Bernadia ya Sobat Fox. Nah ini kan kemarin banyak sekali himbauan-himbauan dari Babe dan Bunda Riva nih Sobat Fox ya, tentang beredarnya kutus-kutus yang bukan buatan Babe. Nah ini gimana sih cara kita tuh bener-bener membedakan gitu? Terus mungkin ada satu pertanyaan dari masyarakat, kalau sanga-sanga ini sebenarnya apa sih, produk baru atau produk yang sebelumnya udah diracik Babe tapi berubah nama atau gimana gitu? Mungkin Bodis bisa menjelaskan lebih detail lagi nih gitu. Kalau yang asli itu kan yang buatan Babe. Caranya tuh ngelihat dari kemasan, ini ada stikernya nih, ada stiker, ada logonya wajah Babe. Nah ini yang asli buatan PT Kutus-Kutus Herbal. Nah itu patokannya itu. Di situ juga ada kan tuh fotonya Babe. Ada. Itu. Kalau foto kita palsu ya, Bang? Kita di poster film aja. Lalu bedanya adalah sanga-sanga memang produk baru. Itu develop dari kutus-kutus yang nantinya juga yang kutus-kutus aksara Bali itu kan bertransformasi menjadi sanga-sanga klasik gitu. Lalu juga ada sanga-sanga ultimate yang aku bilang tadi, yang kekinian gitu. Yang warna kuning Sobat Fox. Lalu juga meluncurkan skincare. Ini dia yang udah ada di meja ya Sobat Fox, banyak sekali. Mulai dari sabunnya ada Kaliku, ada tanamilah tanahmu, ada minyak tanamilah tanahmu juga yang untuk kulit ya. Ini untuk kulit. Terus untuk menderita diabetes itu kan biasanya luka tuh di kaki yang susah kering. Nah selain diet, ini juga bisa diatasi dengan minyak ini. Ini cocok untuk luka-luka hati, luka diabetes gitu, luka basah. Terbuka berarti aman ya? Aman gitu. Kalau misalkan ditanya cara pengaplikasiannya untuk yang sudah mengidap luka karena diabetes itu gimana, Bodi? Ini pakai kasa steril aja, disemprotin, terus ditutup aja supaya nggak kena kotoran. Gitu. Karena kalau kena kotoran kan itu yang bisa memicu infeksi ya. Kalau hatinya kotor? Itu harus diruqyah. Kenapa tiba-tiba ruqyah Sobat Fox ya? Tadi ya Sobat Fox bisa kalau misalkan balurannya pakai ultimate sanga-sanga, kalau ada lukanya bisa pakai tanamilah tanahmu. Terus bisa pakai sabunnya juga ya Bodis? Bisa untuk membersihkannya, karena ini kan juga aman. Dia aman untuk semua jenis kulit. Untuk bayi pun nggak masalah gitu loh. Kalau misalkan ada luka diabetes kayak gitu, dianjurkannya membasuhnya menggunakan sabunnya yang mana nih? Yang antiseptik ini aja. Tanamilah tanahmu. Tanamilah tanahmu. Pakai minyaknya ini, jadi satu kesatuan gitu loh. Banyak sekali Sobat Fox ya, ada maskernya sekarang juga untuk perawatan kecantikan, ada krimnya, ada body balm ini yang keren banget dan aku paling suka banget adalah body balm. Terus ada lotionnya ini yang bener-bener ngelembapin, ada body soap dan juga ada facial washnya. Dan tentunya ini semua lini produk sanga-sanga bisa kamu dapatkan dan sudah halal BPOM dan juga MUI, halal MUI dan sertifikasi BPOM. Susah banget ya. Ya kan Bodis ya? Kalau misalkan nih Sobat Fox ya pengen mendapatkan serangkaian produk dari sanga-sanga tapi pengen belinya ke Bodis, bisa banget. Biar bisa ngelihat mukanya yang gemes. Itu gimana caranya? Bisa lewat WA, lewat telepati, telenovela. Bisa lewat WA di enggak ya disebutin ya. Boleh. Di 081 392 111 362.
Oke. gitu ya. Atau bisa juga lewat DM Instagram di Adistri Roberta. Adistri Roberta, Sobat Fox. Oke, bisa kalau misalkan Sobat Fox ada yang beli dapat bonusnya apa? Kita nanti dapat bonusnya kalau untuk hari ini buah mangga. Buah mangga, buah kedondong. Cakep. Aku mau dong. Oke, terima kasih bonus. Mungkin ada satu kata nih, kalimat singkat aja gitu untuk Sobat Fox yang mungkin sekarang lagi struggling dari penyakit diabetesnya, atau mungkin yang belum sadar nih akan bahayanya diabetes gitu. Gini ya, kita harus nomor satu adalah berkesadaran. Oke. Sadar apa yang kita masukkan ke tubuh, itu bebas dari 6P yang pengawet, pemanis, dan lain-lain itu. Untuk yang lagi struggling sama diabetes, disiplinlah akan diet supaya dan minum obat, lalu baluran juga dengan sanga-sanga supaya kondisi tubuhnya semakin baik dan kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa, seperti itu. Kalau memang harus suntik insulin, lakukan gitu loh. Karena memang itu yang akan membuat tubuh kita menjadi membaik gitu. Oke. Gitu. Berarti berdampingan nih ya Sobat Fox. Kalau udah berobat secara medis juga harus rutin teratur ya. Dan juga jangan lupa balurin sanga-sanga setiap hari. Oke. Terima kasih banyak Bodi. Sudah mau ngobrol-ngobrol di pembicaraan yang menurutku cukup berat dan cukup menyadarkanku juga sebenarnya. Jadi sekarang aku harus benar-benar giat banget untuk mengurangi gula karena memang dampaknya seberbahaya itu Sobat Fox. Dan juga terima kasih banyak untuk Sobat Fox yang tadi sudah menyimak juga obrolan sangat-sangat episode kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kamu. Kalau misalkan ketinggalan segmen-segmen yang sebelumnya tadi, bisa kamu cek juga. Nanti bakal kita upload di YouTube-nya Fox Radio Jogja. So, Arin pamit dulu, Mbak Udis juga pamit. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.